Shalom, sedang sepadan Tuhan. Selamat malam. Kami berharap kita dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Malam hari ini kita akan beribadah doa bersama-sama bersama keluarga dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali ibadah doa Rabu kita malam hari ini. Satu pujian kita kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan kita maha besar, karena memang Dia besar. Mari kita nyanyikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita, sebab Kau besar. Mari kita beri kemuliaan, pujian, segala hormat kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sujud, kita beri kemuliaan dan hormat kita yang tertinggi. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan, dan hormat kami, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, karena memang Kau maha besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, karena memang tiada seperti Engkau. Dari hati terdalam, Kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat malam ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang bertata di kerajaan surga. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang maha besar. Perbuatan-perbuatanmu sungguh ajaib Tuhan.
Engkau nyamulah segala dunia dan isinya ini Tuhan. Kami hanyalah debu yang sangat terbatas dan tanpa Engkau kami tidak berdaya. Malam yang indah ini Tuhan, kami sujud di kaki-Mu, memberi kemuliaan dan segala pujian dan hormat kami yang tertinggi untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oh Tuhan, kami persilahkan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, bahkan mendahului dari setiap apa yang kami pujikan, apa yang kami perdengarkan. Terkhusus firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, biarlah Roh Kudus saja yang menguasai, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapak Suharjo, ataupun kami yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, supaya kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah, dan buahnya pun boleh memberkati sesama. Kami juga ingin menaikkan doa-doa kami Tuhan, karena tanpa doa kami tidak bisa bernafas layaknya manusia yang butuh oksigen setiap saat. Inilah Tuhan pengakuan kami. Kami juga mengakui keterbatasan bahkan dosa pelanggaran kami. Kami mohon diampuni Tuhan. Biarkan kami layak masuk hadirat Tuhan dalam ibadah doa, dengar-dengaran, berjumpa secara pribadi bersama Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, sumber dari segala pengharapan kami. Inilah Tuhan doa kami serahkan ibadah doa kami. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa dari awal hingga akhir boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Bahkan lewat doa-doa kami, syukur kami, pengakuan dosa kami boleh meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami dan ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam. Selamat beribadah doa pada malam hari ini. Sidang jemaat walaupun di rumah masing-masing tidak mengurangi kekusyukan dan hikmat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Jika kita ingat situasi saat ini menunjukkan betapa kita butuh sesosok yang selalu beserta kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita lewat doa-doa kita, membuktikan bahwa Yesuslah benar-benar kawan yang sejati. Sebagai penolong, Dia sudah sangat terbukti. Yesus kawan yang sejati. Mari dengan iman keyakinan kita naikkan pujian ini, nyanyian pujian 287. Kita lemah, tapi Tuhan kita kuat, dan dengan doa kita menaruh harap padanya. Sebelum firman ditabur, kita naikkan pujian ini semua bait untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Yesus, kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidup, jangan putus asa. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang
Panjatkan doa padanya. Baik, yang ketiga, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesus menolong kita. Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Pada hambanya, Bapak Suarjo, kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Sugeng Dalu, salam. Ya. Baik, sebelum kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari tema di gereja kita ya. 1 Korintus pasalnya 12 akan kita baca ayat 25 dan yang 26. Ya, temanya ada di ayat 27. Aku adalah tubuh Kristus. Sedangkan di ayat sebelumnya ayat 25 dan 26 demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, baik di bumi maupun di surga kami tidak punya siapa, Engkaulah sumber hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami mohon Roh Kudus menolong, menguasai, dan memimpin kami di dalam kami belajar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan oleh kekuatan Roh-Mu yang luar biasa, sehingga kami yang biasa ini menjadi manusia yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Injil keselamatan melalui tubuh Kristus, ya gereja-Mu di zaman anugerah ini, boleh terus mengumandangkan Injil keselamatan ke segala penjuru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mengakui keterbatasan, kelemahan, dan banyak kekurangan kami. Di dalam Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami mohon pengampunan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita bersyukur melalui hambanya Bapak Jojo di ibadah minggu pagi kemarin ini sudah menjelaskan satu pokok yang penting, yaitu tubuh yang tangguh dan bertumbuh. Di mana di situ ada satu hal yang disampaikan oleh beliau Bapak Jojo, bahwa untuk menjadi tubuh Kristus yang tangguh dan bertumbuh, satu yaitu mempunyai pengenalan dan perkenalan dengan Tuhan yang mendalam. Salah satu contoh adalah dari kehidupan jemaat mula-mula, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 telah dijelaskan sedemikian rupa, di mana jemaat pada mula-mula selalu bersekutu, bertekun di dalam mengenal firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan oleh para rasul, maka mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh, punya niat yang sungguh, bahkan dipersiapkan sungguh-sungguh sebelum firman Tuhan itu disampaikan. Nah, ini menjadi hal yang amat penting bagi kita sebagai aku adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus punya hubungan dengan kepala. Kepala jemaat adalah Sang Kristus. Di kitab Filipi pasalnya 2 ayatnya 5 dikatakan, hendaklah di dalam kamu hidup bersama pikiran Kristus, perkataan Kristus lah yang ada di dalam kamu. Jadi tubuh Kristus akan menjadi kuat, tangguh dan bertumbuh manakala kita bertekun, bersekutu, dan firman Tuhan itu menjiwai pikiran kita, perkataan kita. Nah, satu hal, dan kita bersyukur melalui hambanya Pak Jojo kemarin, kita sudah dibekali begitu mantap ya. Sebagai tubuh Kristus di zaman ini, kita punya pengenalan yang dalam, yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh keadaan lingkungan. Karena kepala kita adalah kepala Sang Kristus, pikiran dan perkataan kita menyerupai Kristus. Nah, sekali lagi prakteknya, baik yang di gereja apalagi yang di rumah, masa-masa pandemi ini banyak godaan. Ya, yang di gereja saja godaan itu bisa saja. Mendengarkan firman Tuhan tidak disiapkan dengan sepenuhnya. Mendengarkan firman Tuhan tidak dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu kalau dengan Allah Bapa Sang Firman, itu iya taat. Itu yang di gereja saja banyak godaan. Apalagi di musim pandemi ibadah di rumah. Maaf, karena saya juga punya keluarga, punya anak cucu di kanan kiri kita seperti itu. Bisa saja kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bisa saja tergoda, ya. Walaupun niat kita itu sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Contoh mesti saya kemarin waktu mendengarkan firman Tuhan Pak Jojo, ya, dengan tiba-tiba cucu saya si Cia, wah itu berangkang, ya, dari dalam rumah keluar, ya. Nah, sehingga saya mesti menolong cucu saya. Nah, dengan keadaan seperti itu tidak termasuk kategori tidak niat. Niat kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi sewaktu ada cucu lewat, ya Tuhan tahu ya bahwa kita juga mencintai Tuhan, juga mencintai keluarga dan sesama termasuk cucu. Nah, kalau hal-hal seperti itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau dari awal persiapan dan niat itu tidak tertanam dalam hati pikiran kita, maaf, bagaimana kita mau mendalami firman Tuhan? Bagaimana kita akan lebih dekat dengan Tuhan? Oleh karena itu, baik sekali. Itu yang pertama, ya. Jadi tubuh yang kuat, yang tangguh dan bertumbuh, itu punya hubungan yang kuat, mendalam, bertekun dan bersekutu terus dengan Sang Kristus sebagai kepala jemaat. Itu yang pertama. Nah, di lain itu Bapak, Ibu dan Saudara, dikatakan di sini ya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Terjawab oleh khotbah Pak Jojo. Ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, urusan kita dengan kepala Sang Kristus itu sudah damai, maka perpecahan itu selalu bisa diatasi, bisa selalu dihindari. Nah, jadi terjawab, ya, perpecahan itu tidak bisa terjadi manakala kita punya hubungan yang erat dengan Sang Kristus. Selanjutnya, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Anggota tubuh, ada tangan, ada mulut, ada perut, seluruhnya, dan di mana kepala ini adalah Sang Kristus, dan pikiran perkataan kita adalah menyerupai Sang Kristus. Ini kalau ada salah satu anggota tubuh yang menderita, semua ikut menderita. Sedangkan kalau yang lain dihormati itu alias senang, gitu. Kalau dihormati itu kan senang, dah. Maka semua anggota juga turut senang, ya. Sebagai contoh, selama musim pandemi ini Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, syukur-syukur sing wis tahu kampiran terpapar COVID, ya, seperti keluarga saya. Dan akhir-akhir ini ada Pak Walijo, ya, puji Tuhan sudah membaik. Tetapi disusul keluarga Pak Bayu, ya. Dan tidak mungkin kita yang lain pun nanti ikut merasakan, ya, itu enggak apa, biasa aja, hati-hati aja. Nah, itu kebanyakan saya dengar punya keluhan gregesi, ya, Pak Bayu, Eva sama Etam itu gregesi. Nah, kalau tubuh kita gregesi sebagai tubuh Kristus yang normal, yang masih artinya ready itu masih orisinil, masih itu pemberian Tuhan. Mesti kalau tubuh ini sakit, maka pikiran lantas memerintahkan tangan untuk mencari obat. Kaki dan tangan mencari obat, entah di rumah atau di apotek. Terus selanjutnya setelah dapat obat, bekerja sama dengan mulut. Ya. Bukan berarti nek wis mau mulut jam bekerja, tangan terus cuci tangan, tidak. Tangan masih membantu mencari media untuk menelan obat. Nah, itu anggota tubuh jasmani kita sudah didesain sedemikian sempurna oleh Sang Kristus. Manakala ada yang tidak sehat, yang lain ikut merasakan, ya. Nggak ada kalau ada orang yang sedang gregesi, kok tangan malah gitaran atau mulut nyanyi-nyanyi, ya.
Seperti biasanya kita atau tim musik ini. Jadi awake gregesi kok gitaran karo nyanyi-nyanyi. Lucu ya. Nah itu berarti sudah enggak normal ya. Yang baik-baik, yang normal, yang orisinil dari Tuhan. Ya, kalau salah satu anggota tubuh ini menderita, yang lain otomatis ora sah didhawuhi, ora sah dioyak-oyak, ikut memperhatikan. Nah, puji Tuhan ya. Di gereja kita melalui panitia sosial, melalui tim kunjungan, tim pemerhati, ada panitia doa, atau kita semua jemaat. Kalau ada yang sedang tidak sehat, didoakan, dikunjungi. Itu sudah bagus. Bahkan dibantu kalau ada yang untuk membantu. Ya, ada sempat sharing sehingga ada kesempatan untuk mengeluarkan isi hati. Nah, itu bagus. Nah, dan lebih bagus lagi, kita lebih jeli lagi ya. Saya belum lama ini bertandang tidak resmi ya kepada salah satu bapak seangkatan pelayanan saya. Saya bertanya. Nah, saya setelah bertanya, maka teman bapak saya yang saya hormati, saya kasihani, ini memberi penjelasan ya tentang pelayanannya sekarang maupun yang ke depan. Nah, di situ ada sharing sebentar. Nah, itu bentuk perhatian tanpa biaya, murah. Tetapi hasilnya bagi kita menyalurkan kasih kepada sesama pelayan, sedangkan yang kita kunjungi ini merasa ada kesempatan, ada perhatian dari kita. Ya. Nah, ini saling memperhatikan. Coba kita tingkatkan. Kecuali mengunjungi yang sakit, kunjungi saudara-saudara kita yang tidak hanya sakit jasmani, tetapi maaf, kalau puisinya pas ya ada sakit jasmani berarti ada sakit rohani, sakit hati, sakit ekonomi. Ya kan? Di musim pandemi ini kan sakit tidak hanya sakit fisik sekarang. Melanda semua. Ya. Menjadi seakan-akan lumpuh. Sehingga sebagai anggota tubuh Kristus yang pola pikirnya seperti Sang Kristus, perkataannya seperti Sang Kristus, memperhatikan sesama, mari kita tingkatkan. Ya. Kecuali yang sakit, tetapi yang sakit rohani, sakit hati, sakit ekonomi, perhatikan. Diperluas juga jangkauannya, diperluas. Saya bersyukur kemarin, ya. Bukan ini bangga-banggaan, bukan ngerek gendera, bukan. Seorang yang ada di belakang layar, orang tahu dadi pelayan di mimbar, tetapi punya gagasan yang cemerlang. Pak Harjo, kula usul, terus pundi nek mobil gereja sing enggal niki kejaba untuk pelayanan sosial bagi jemaat siapa saja, tetapi juga melayani untuk pelayanan umum. Wah, saya mendengar itu sukacita loh, mendengar ngono wae seneng. Mergane apa? Jemaat sing ora dadi pelayan mimbar wae punya gagasan yang cemerlang. Nek gereja duwe apa ki nggo memperhatikan orang luar. Kejaba jemaate yo diperhatikan, tetapi untuk menginjil, untuk sosial kepada orang luar. Ini bentuk pengembangan dari anggota tubuh Kristus yang saling memperhatikan. Ya, keluarga itu bukan keluarga pelayan seperti kita-kita. Tetapi idenya dipakai Tuhan untuk memperluas jangkauan Injil di gereja ini. Saya bersyukur. Berarti walaupun di masa pandemi kuasa Tuhan bekerja
di gereja kita. Pakai jemaat-jemaat yang punya gagasan yang mencintai Tuhan, mencintai sesama. Sehingga Injil diperluas melalui kegiatan sosial. Nah, ini gereja yang sehat, gereja yang normal, gereja yang menurut desain Sang Kristus, yang pola pikir perkataannya memperhatikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sedangkan yang ayat 26 yang terakhir, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, sewaktu anggota menderita susah jasmani, rohani, ekonomi, sakit hati aja diperhatikan. Orang lain di luar pun diperhatikan. Apalagi nek ana sedulur agek nampa kabungan. Ya. Melu seneng. Ya. Saya terus terang ya. Ora tahu ketemune ming karo kakangne, yaitu Pak Priyono. Jadi memperhatikan keluarga Pak Priyono, gimana kabarnya Pak Dimas ya. Ora tahu ketemu tuh. Ya, saya seneng kalau Pak Dimas dan anggota-anggota gereja yang lain yang masih banyak jangkauan ke depan ini nanti diberkati Tuhan. Nah, kalau kita sudah mendoakan, memperhatikan mereka, ya anak-anak muda kita ini. Kalau anak-anak muda kita yang kita perhatikan, kita doakan, suatu saat berhasil, itu kita turut senang. Itu senang yang asli. Karena kita sejak awal sudah mendoakan ya. Mas Afel, ini Mas Kevin, Pak Adita, Adik, semua. Ini generasi muda kita doakan. Penerus kita. Kita sudah mimpi mereka diberkati. Sekolah, kuliahnya, pekerjaannya, pasangan hidupnya, pelayanannya, rumah tangganya, kesaksian di masyarakat. Sehingga kalau mereka ini nanti berhasil, kita turut senang, turut gembira, turut bersuka cita. Karena apa? Sejak awal kita sudah memperhatikan. Ya? Beda. Nek ora tau ngateke, ora tau ndongake, krungu-krungu berhasil. Wow. Jadi gagap. Kapsil. Gagap karo wong berhasil. Ya, bejo-bejo nek melu-melu. Haleluya, puji Tuhan. Nek godaane setan luwih dhisik, ana wong berhasil kae mono. Kata-katanya sudah enggak ikut senang. Nah, mari sebagai tubuh Kristus, mari kita saling perhatikan. Perhatian kepada yang menderita bahkan di luar gereja. Dan perhatian kita kepada jemaat menyeluruh. Ya. Sakit jasmani, rohani, ekonomi, sakit hati. Kita perhatikan, kita tingkatkan di musim pandemi ini. Kita doakan gereja kita, generasi penerus kita, agar kelak kemudian kalau berhasil, kita semua turut bersuka cita. Kita turut gembira. Selamat Pak Jojo. Selamat berhasil di STBI ya. Selamat Mas Raka, Mas Abah, Mas Dipta, dan Kevin, saudara semua. Jadi selamatnya ini selamat sungguh-sungguh. Karena kita turut bergumul, turut merasakan bagaimana pahit getirnya orang berjuang di bangku sekolah, kuliah, cari pekerjaan, cari jodoh. Itu enggak gampang. Jadi kalau berhasil, diberkati Tuhan, kita turut senang, turut memuji Tuhan. Nah, inilah tubuh Kristus yang sudah punya hubungan kuat
dengan Sang Kepala, yaitu Sang Kristus. Punya pola pikir dan perkataan dan tindakan seperti Kristus. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, sehingga Tuhan berkenan dengan doa-doa kita dan bagi jemaat semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas gerejamu. Engkau adalah kepala jemaat Sang Kristus, di mana Engkau telah menjadikan kami sebagai bagian penting tubuh Kristus di zaman anugerah ini. Engkau telah berfirman melalui hamba-hambamu, biarlah melalui gerejamu ini kami semakin ditingkatkan. Biarlah di masa pandemi ini kami semakin disemangati, dimotivasi, karena kami tahu Engkau selalu mendatangkan yang baik-baik. Walaupun di tengah kesusahan, tetapi Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kami. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang bisa saja memporak-porandakan, tetapi kuasa Sang Kristus Yesus tetap akan menyemangati kami dan memimpin kami menuju kepada masa depan yang lebih baik. Kami serahkan jemaat-Mu, kami perasakan seluruh pelayan-Mu, kami serahkan juga generasi muda di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami semua akan satu hati, satu pikir, satu kesatuan yang tak terpisahkan, baik di dalam kami menderita bersama maupun di dalam kami bersukacita bersama. Hanya yang Engkau yang dimuliakan, Sang Kristus sebagai kepala jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu. Kiranya kuasa-Mu menyertai jemaat-Mu untuk terus menyebarluaskan firman-Mu ini sampai akhir nanti. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tingkatkan untuk saling memperhatikan melalui kasih yang mula-mula yang Tuhan ajarkan. Jika ada yang menderita, kita ikut merasakan. Pun ada yang bersukacita, kita ikut bergembira, bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa-doa kita, syukur, bahkan curahan hati kita, karena kita butuh Tuhan. Dan doa malam hari ini adalah metode doa di rumah masing-masing. Nanti bisa Bapak Saudara melihat dalam layar disediakan pokok-pokok doa yang kita doakan bersama, bisa kita dukung dan bisa ditutup di keluarga masing-masing. Satu pujian akan mengawali kita, mempersiapkan kita masuk dalam doa-doa kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita benar-benar rasakan kuasa Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. dengan iman kita, curahkan Tuhan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Dia berkenan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Selamat berdoa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Dia berkenan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang